dua-duanya positif corona itu ada di Indonesia, di sini. 2 pasien baru positif COVID-19 dirawat di rumah sakit di Jawa Tengah. Saudara, bukan perkara mudah bagi tim medis yang saat ini menjadi pejuang terdepan dalam penanganan pandemi corona. Di tengah situasi seperti ini, penting untuk kita saling menguatkan, juga saling menghibur. Dengan sekolah ditutup, kegiatan belajar mengajar dilakukan di rumah, maka kurangi kegiatan-kegiatan di luar rumah. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. 2020, tahun di mana kita menghadapi sebuah tragedi yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Awal tahun dunia kita sedang tidak baik-baik saja. Semua orang tengah berjuang bersama-sama melewati kesusahan ini. Kita tidak bisa menerka berapa lama situasi seperti ini akan berakhir. Terkungkung dalam balutan rasa gelisah dan ketakutan. Rasa semuanya terhenti. Perputaran roda perekonomian tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak negara-negara yang damai dan tentram tiba-tiba harus mengibarkan bendera putih dan menyatakan bahwa mereka sudah menyerah dan terpuruk. Resesi, krisis ekonomi berkepanjangan. Kita tidak tahu harus menyalahkan siapa. Kita tidak tahu harus meminta tolong kepada siapa. Semua lini terkena dampaknya akibat pandemi COVID-19 yang tidak kunjung usai. Banyak perusahaan yang merumahkan pegawainya. Banyak pegawai yang tidak mendapatkan hak. Sekolahan ditutup. Pusat perbelanjaan, pusat perdagangan, pusat peribadatan. Semuanya harus menggulur tikar dan menyisakan bangku-bangku dan tempat-tempat sunyi yang seolah-olah tidak berpenghuni. Rumah sakit tiba-tiba penuh. Semua tenaga medis berusaha semaksimal mungkin untuk memutus rantai penyebaran virus. Semua upaya telah dilakukan. Dunia dalam sekejap terhenti. Kita tidak lagi bisa melihat senyuman dari bibir setiap orang. Tidak bisa lagi merasakan bercerita dan bertegur sapa secara dekat. Semuanya berubah. Selalu ada jarak yang memisahkan. Bagaimana dampak terburuk? Berikut kami paparkan semuanya. Ya, menurun 50%. Jadi kita semuanya berharap sih virusnya benar-benar bisa teratasi biar semuanya kita bisa dagang seperti semula, karena kan jalan-jalan juga di lockdown. Untuk bayar kontrakan juga sulit, untuk biaya hidupnya juga sulit. Yang dagang cuma bisa dapat untuk makan sehari-harinya aja udah alhamdulillah gitu. Jadinya kita berharap banget bisa teratasi semuanya masalah ini gitu. Penurunan sampai 50%. Semuanya karena virus ini semua jadi takut keluar kan. Yang biasanya dagang pagi, saya biasanya dagang siang, biasanya pagi siang sampai jam 6 itu udah orang sepi, nggak ada orang keluar. Sampai kita semua takut juga gitu, kok kayak gini gitu, sampai masjid juga ditutup kayak gitu. Jadi kok sampai orang semua takut untuk keluar, apalagi kita kan pedagang di jalan, ada juga mungkin yang takut beli dagangan jalan gitu kan. Suami saya nggak kerja, kebetulan bareng-bareng PHK, saya belum punya anak, jadi ya saya harus banting tulang semuanya untuk kehidupan sehari-hari. Yang ada aja kita makan gitu. Jadi kalau kita punya duit, kita beli mie atau telur gitu. Jadi ya yang bisa kita mampulah dari uang dagang kita gitu.
kebahagiaan yang berhembus di hari kemarin, tanpa tersadar, telah berhenti berhembus. Kita terhenti dan menatap langit. Semua orang terlihat bingung. Dunia dipenuhi kecemasan dan esok hari yang tidak pasti. Hati diselimuti oleh awan mendung dan gelap. Bahkan kita hampir lupa bagaimana caranya untuk tersenyum. Bencana ini bukan hanya kita yang mengalami, tetapi seluruh belahan dunia tengah merasakan hal yang sama. Yang bisa kita lakukan hanya berpasrah kepada Zat yang Maha Kuasa atas segala yang terjadi di muka bumi ini. Bergandengan tangan dan saling membantu satu sama lain. Mematuhi segala himbauan dari pemerintah. Hari yang memisahkan ini akan membuat kita lebih kuat. Pada akhirnya, semua air mata pasti akan mengering. Dan harapan akan mulai dari sana. Semoga setelah semuanya berakhir, kehangatan dan kasih sayang akan terjalin erat. Untuk saat ini, mari kita berjuang sampai akhir.